Hak asasi manusia atau disebut dengan HAM dalam Pancasila. 1. Hak asasi manusia menurut sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Hak asasi manusia menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Hak asasi manusia menurut sila Persatuan Indonesia. 4. Hak asasi menurut sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia contohnya: 1. Kasus pembunuhan Munir. 2. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti. 3. Kasus pelanggaran HAM atau Prita Mulyasari. Dan yang keempat, pelanggaran HAM di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945 telah dilengkapi dengan pasal-pasal perlindungan HAM sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di samping menjamin HAM juga menjamin kewajiban asasi manusia yang harus kita laksanakan. D. Hakikat hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus oleh pihak tertentu dan tidak dapat diperoleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan terus-menerus oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kasus pelanggaran hak yang mengingatkan kewajiban warga negara dari ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR tentang hak asasi manusia lebih lanjut dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. F. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terbagi menjadi dua bagian, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM biasa yaitu semua pelanggaran HAM yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Contohnya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan aspirasinya dan menghilangkan nyawa seseorang. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 27 ayat 1 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan hukum dan tidak A. Dasar-dasar perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. 1. Konsep negara hukum. Menurut Profesor Dr. Prodjodikoro, istilah negara hukum berarti: A. Semua alat perlengkapan negara dalam tindakan-tindakannya tidak boleh semena-mena, melainkan harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, serta B. Semua penduduk dan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. B. Peran lembaga penegakan hukum di Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Kehakiman. 2. Mahkamah Agung. 3. Kejaksaan. 4. Kepolisian. 5. Advokat. 6. Komisi Yudisial. 7. Mahkamah Konstitusi. C. Peran masyarakat dalam perlindungan dan menegakkan hukum di Indonesia. 1. Praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. A. Perlindungan hukum. B. Penegakan hukum. C. Penegakan hukum di Indonesia. D. Supremasi hukum dalam penegakan hukum. Peran pelindungan hukum dan penegakan dalam masyarakat. A. Upaya mewujudkan keadilan di Indonesia. B. Upaya peningkatan jaminan perlindungan hukum dalam masyarakat.